Shalom, selamat hari Minggu, selamat lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah online di Poktomang pada hari Minggu tanggal 9 Agustus dengan tema perubahan berkelanjutan. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Evangelis Triawan Wicaksono MDiv, Sekjen Perkantas. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, bahkan tubuh kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita menyanyi sebagai lagu pembuka, kita masuk rumah-Nya, diambil dari PKJ 13 ayat 1 dan 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah kita pada hari Minggu ini, terambil dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mari kita sambut nats pembimbing dengan kita menyanyikan pujian Damai di Dunia dari PKJ 267 ayat yang pertama. Allah Bapa
Sebagai manusia tentunya kita tidak luput dari berbuat salah dan dosa. Namun Tuhan Maha Kasih, Maha Pengampun, Dia masih boleh melayakkan kita. Diberikan kesempatan kepada kita untuk boleh mengaku dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau datang kepadamu, mengaku akan segala perbuatan, segala salah, segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami seringkali ingkar, kami seringkali menyakiti sesama, teristimewa menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala yang telah kami perbuat, agar kami boleh dilayakkan, dikuduskan, dan kami boleh memanggil Engkau Bapa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengubahkan kehidupan kami, namun kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah pengakuan kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber pengampunan dosa. Kami telah berdoa dan memohon. Amin. Kita sambut pengakuan dosa dengan kita menyanyikan pujian Bila Ku Renung Dosaku, diambil dari PKJ 37 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, kita sambut berita anugerah dengan kita menyanyikan pujian perubahan besar
dari PKJ 239 ayat 1 dan 3. Kita masuk pada petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Efesus 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Jemaat diundang berdiri. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Demikian bunyinya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian petunjuk hidup baru. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan kesaksian pujian. Sobat lain
tanah maju sendiri, ku tak dapat maju sendiri. Marilah kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Kau Berfirman. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang pada hari ini dengan hati yang bersyukur, karena kami boleh punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menyucikan kami, melayakkan kami, dan menolong kami untuk memahami setiap kebenaran firman ini, sehingga kami pun boleh melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Tolonglah kami Tuhan, dengarlah doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami dan Juru Selamat kami satu-satunya, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini, di dalam hari Minggu ini adalah perubahan berkelanjutan. Dan saya memberikan subtema yaitu terus bertumbuh di tengah kesulitan dan penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua pernah menjadi bayi, ya. Lalu kita bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, pemuda, sampai akhirnya kita menjadi dewasa. Ya,
Ya, ini bagi kita yang sudah menjadi dewasa. Nah, bagi yang masih pemuda pasti juga pernah jadi bayi, bagi yang masih remaja pasti juga pernah jadi bayi ya. Dan kita semua mengalami pertumbuhan secara fisik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga terus bertumbuh secara rohani? Nah, Rick Warren, seorang pendeta yang terkenal, menulis sebuah buku, The Purpose Driven Life. Beliau mengatakan, banyak orang Kristiani berhenti dalam kondisi bayi rohani karena mereka tidak pernah berniat bertumbuh. Nah, menurut Rick Warren, pertumbuhan rohani pada umumnya tidak terjadi secara otomatis ya. Hal ini membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. Kita harus menginginkan bertumbuh, memutuskan bertumbuh, mengusahakan bertumbuh, dan menjaga kesinambungan bertumbuh. Ya. Nah, tetapi pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kenapa ada orang-orang yang tidak bertumbuh? Ya. Nah, saya percaya salah satu sebab utamanya adalah karena kita mungkin merasa kecewa atau marah kepada Tuhan. Karena kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu baik, punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Dan itu mungkin disebabkan karena doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Allah. Mungkin kita mengalami kegagalan bertubi-tubi, usaha kita terpuruk, khususnya di dalam masa pandemi ini. Kita mungkin dikhianati oleh orang-orang yang begitu dekat dengan kita, bahkan oleh saudara kita sendiri. Atau bahkan ada orang-orang yang kita kasih mendadak dipanggil pulang oleh Tuhan, padahal kita masih sangat membutuhkan kehadirannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melanjutkan khotbah ini, mari kita membaca dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya. Jadi dari firman ini Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon. Pada waktu itu orang Yahudi memiliki pandangan bahwa merekalah satu-satunya umat pilihan Allah, dan orang-orang non-Yahudi seperti orang di Tirus dan Sidon itu adalah orang kafir yang rendah, berdosa, haram, dan sesat. Nah, Yesus justru menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ke wilayah kafir itu. Dan kemudian seorang wanita yang tidak disebutkan namanya datang menjumpai Yesus dan disebutkan bahwa dia adalah orang Kanaan. Artinya dia bukan umat pilihan Allah. Nah, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus untuk meminta tolong supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan dan yang sangat menderita. Kemungkinan besar Bapak Ibu, perempuan ini sudah berusaha membawa anaknya ke berbagai tempat. Tetapi sayang seribu sayang, hasilnya nihil. Nah, Bapak Ibu, kedatangan Yesus nampaknya memberi harapan baru bagi pemulihan anaknya. Nah, jadi kemudian ibu itu datang meminta tolong kepada Yesus. Pertanyaannya, bagaimana respon Yesus terhadap permintaan tolong dari perempuan Kanaan, perempuan kafir ini? Nah, respon pertama Yesus adalah sama sekali tidak menjawab. Ya, Yesus dikatakan diam saja, sepertinya Yesus tidak peduli. Dan kemudian ketika perempuan itu berteriak-teriak dan murid-muridnya merasa terganggu, ya,
Yesus kemudian menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu ada di ayat 24 ya. Nah, respon Yesus yang kedua ini lebih parah dari respon yang pertama karena mengandung unsur diskriminasi dan menolak, ya, penolakan. Ayat 26 ya, kemudian Yesus respon dari Yesus yang terakhir ya, ketika perempuan itu sudah dikatakan Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, Yesus menolak untuk menolong, ya, dan perempuan itu merendah, tetap meminta tolong. Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, respon ketiga Yesus ini mengandung unsur penghinaan dengan mengatakan perempuan itu sebagai anjing. Ya, jadi makin lama kalau kita lihat respon Yesus itu makin menekan perempuan kafir itu. Yesus bukannya langsung menolong, tetapi justru membuat perempuan ini mestinya makin menderita. Karena Yesus diam saja, tidak peduli, bahkan menolak dan merendahkan perempuan Kanaan ini. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya saat ini adalah bagaimana respon perempuan Kanaan itu ketika respon Yesus sangat-sangat membingungkan dan membuat tertekan. Apakah perempuan itu menjadi marah, kecewa, putus asa dan meninggalkan Yesus? Percumalah minta tolong kepada Yesus. Ternyata dia tidak peduli kepada kita, malah dia menghina orang Kanaan. Maka jawabannya adalah no, ya. Tidak, Bapak Ibu. Perempuan Kanaan itu tidak menjadi kecewa, putus asa dan meninggalkan Yesus, ya. Respon perempuan itu adalah ketika pertama kali ya, dia meminta, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ya. Lalu kemudian dia mengikuti dengan berteriak-teriak ketika Yesus tidak kunjung menjawabnya. Ya. Dan ketika Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," perempuan itu dikatakan di ayat 25, dia mendekat dan menyembah, Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya dia tuh berteriak-teriak, sekarang dia mendekat supaya dia tidak perlu berteriak-teriak dan dia datang menyembah. Dikatakan, "Tuhan tolonglah aku." Ya. Nah, tetapi kemudian Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Ya. Ketika Yesus merendahkan perempuan itu dengan menyebutnya sebagai anjing, perempuan itu menjawab apa? "Benar Tuhan." Perhatikan, perempuan itu tidak membantah. Ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya. Jadi kita melihat respon perempuan ini adalah apa? Dia terus memohon, dia terus berharap, dia makin merendah Bapak Ibu. Dari berteriak, dia kemudian mendekat, dia menyembah, dan ketika dia dikatakan seperti anjing, ya, tidak patut melemparkan roti kepada anjing, dia malah merendahkan diri dengan mengatakan, "Iya, saya memang anjing." Seolah-olah begitu Bapak Ibu. Tetapi saya makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak itu. Ya. Jadi dia memohon belas kasih, dan bagi dia remah-remah saja sudah cukup. Dia tidak fokus pada perasaannya, walaupun dia didiamkan, dia ditolak, dia direndahkan, dia tidak merasa tertolak. Dia tidak menjadi marah. Dia makin merendahkan diri. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita mengalami krisis di dalam pandemi ini? Ya. Saya percaya krisis yang kita alami dalam pandemi ini adalah panggilan untuk kita lebih merendahkan diri, seperti perempuan kafir ini, untuk lebih beriman, untuk lebih mengandalkan Yesus, untuk bisa terus bertumbuh, walaupun memang tidak mudah, ya, tidak mudah, apalagi ketika Allah nampaknya diam dan tidak menjawab doa-doa kita. Ya. Sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. Ya. Jadi kadangkala Tuhan tidak mengubah kondisi kita mungkin makin memburuk, itu karena Tuhan mau mengubah hati kita, ya. Tidak heran kemudian Yesus memuji iman perempuan itu dengan mengatakan di ayat 28, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga, perhatikan Bapak Ibu, seketika itu juga anaknya yang kerasukan itu sembuh, ya. Jadi kita melihat di sini, ternyata Yesus tidak diam saja Bapak Ibu. Ternyata Yesus tidak menolak untuk menolong perempuan Kanaan itu.
Ternyata Yesus tidak benar-benar menganggapnya sebagai anjing. Ternyata Yesus juga mengasihi perempuan kafir itu dan anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, Rick Warren mengatakan anybody can thank God for good things. But when you can thank God even in the bad things, your faith grows. Jadi bagaimana kita bisa terus bertumbuh Bapak Ibu? Kita bisa terus bertumbuh kalau kita belajar mengucap syukur. Bukan hanya ketika kita mengalami hal-hal yang baik. Ketika doa-doa kita terjawab. Kita akan terus bertumbuh kalau kita belajar juga mengucap syukur. Bahkan ketika doa-doa kita tidak terjawab. Ketika kondisi yang kita alami tidak berubah, malah makin memburuk. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa belajar bahwa ternyata fokus utama Yesus bukan pada permohonan dari perempuan Kanaan itu, tetapi pada pemohonnya, pada perempuan itu sendiri. Ya, yang pertama Yesus lakukan terhadap permohonan perempuan Kanaan itu adalah memproses dahulu diri perempuan itu, baru kemudian mengabulkan permohonannya. Dan ini menjelaskan mengapa ketika kita sedang berada dalam mungkin krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis keluarga, lalu kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Tidak jarang Tuhan mengizinkan kita justru mengalami krisis dan penderitaan yang makin berat. Bukan makin ringan, bukan makin selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin mengutip kata-kata dari Bapak Charles Stanley. Focus on God and not your problems. Dan saya yakin kita semua sudah tahu kata-kata ini ya. Supaya kita terus fokus kepada Allah dan bukan fokus kepada masalah kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu. Ketika masalah kita tidak kunjung selesai. Ketika doa kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Ketika masalah kita makin parah. Apakah kita bisa bersyukur? Ataukah kita menjadi marah kepada Tuhan? Nah, kalau kita tidak lagi bisa bersyukur dan kita menjadi marah kepada Tuhan, itu artinya kita tuh sedang fokus kepada masalah kita, ya. Kita bukan benar-benar fokus kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan refleksi buat kita pada pagi hari ini, pada saat ini adalah sejauh mana kita fokus kepada Allah, bukan semata-mata kepada berkat-berkat dan pertolongan dari Allah, ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita belajar dari kisah Yusuf di dalam Kejadian pasal 37. Allah sebenarnya dapat menggenapi mimpi Yusuf dengan mudah. Yaitu semua berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya berlutut ya di depan berkas gandumnya Yusuf ya. Namun justru Allah mengizinkan Yusuf menempuh jalan yang sangat panjang dan terjal lewat pengkhianatan kakak-kakaknya yang iri hati. Ya, dengan menjual ke pedagang orang Ismail. Lalu Allah juga mengizinkan Yusuf mengalami perbudakan di rumah Potifar. Setelah itu juga kita tahu Yusuf juga akhirnya mengalami fitnah. Dan akhirnya dia dipenjara karena fitnah istri Potifar. Dia kemudian juga dilupakan oleh kepala juru minuman Raja Firaun yang sudah ditafsirkan mimpinya. Ya. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa Allah mengizinkan Yusuf mengalami perjalanan yang sangat panjang dan sangat terjal? Ya, mengapa kondisinya yang sempat membaik ketika dia menjadi pimpinan rumah tangga rumah tangga Potifar, tetapi kemudian akhirnya dia justru masuk penjara dan dilupakan. Itu tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu, karena Allah mau membentuk Yusuf menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Melalui semua jalan yang panjang dan terjal itu, Allah sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin masa depan yang akan menyelamatkan Mesir dan bangsanya sendiri dari bencana kelaparan. Pemimpin yang berhikmat, yang hidup kudus, yang beriman kepada Allah, yang penuh pengampunan Bapak Ibu. Dan hal di atas itu tidak akan bertumbuh dalam diri Yusuf jika ia tetap tinggal di rumah ayahnya yang memanjakannya. Ya. Tetapi justru melalui semua kesulitan dan penderitaan itu, dia akhirnya menjadi orang yang berhikmat. Dia akhirnya jadi orang yang hidup kudus. Dia beriman kepada Allah. Dan kita lihat di dalam kejadian itu akhirnya dia mengampuni semua kakak-kakaknya, semua saudara-saudaranya yang mengkhianati dia. Ya. If you ask why God is silent. Jadi kalau kita Bapak Ibu bertanya pada saat ini, kita bertanya kenapa Allah diam? Kenapa Allah tidak menolong kita? Ya, kenapa masalah kita makin hari makin parah? He is busy in building you.
Karena Allah itu sedang sibuk untuk membentuk kita, mengubah kita, supaya kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Mari kita terus bertumbuh di tengah pandemi ini. Mari terus berfokus kepada Allah. Mari terus bertekun dalam doa, dalam mengucap syukur, dalam memuji Allah. Bukan hanya ketika Tuhan sudah menjawab doa kita. Mari meyakini bahwa Tuhan sedang bekerja membentuk kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Supaya kita boleh menguatkan orang-orang percaya. Dan supaya kita boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar dari firman-Mu. Terima kasih karena Engkau bukan hanya mau memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Engkau bukan hanya mau menjawab doa-doa permohonan kami, permintaan tolong kami. Tetapi lebih-lebih Engkau ingin supaya kami fokus on God. Supaya kami fokus kepada Tuhan. Supaya kami boleh percaya bahwa ketika doa-doa kami mungkin tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Ketika situasi kondisi kami makin memburuk. Itu karena Tuhan sedang membentuk kami. Mengubah kami, memproses kami, supaya kami boleh makin bergantung kepada Tuhan, supaya kami boleh makin beriman kepada Tuhan, supaya kami boleh makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah kami, supaya kami tidak mudah menyerah untuk mengikut Tuhan, dan supaya kami boleh terus mengejar pertumbuhan, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang menyaksikan kabar baik, dan menguatkan banyak orang lain. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah pemberitaan firman ini, kami juga ingin berdoa untuk Ibu Grace Widya Atmaja, Ibu Darmi, Ibu Noni Rahman, untuk Bapak dan Ibu George Tumiwa, untuk Pak Iwan Gunawan, untuk Pak Jerry Ajusman, Bapak Simanjuntak, Bapak Ibu jemaat kami yang sudah berusia lanjut, biarlah di dalam usia lanjut mereka boleh tetap menikmati hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan mereka boleh terus mengalami sukacita, kesehatan yang dari Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh terus berbuah melalui apa yang mereka kerjakan, melalui doa-doa yang mereka naikkan. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga teringat untuk Ibu Enita Sofia dan Ibu Oli Suhendro yang sedang terbaring sakit ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk mereka berdua. Supaya Tuhan yang menjamah menguatkan mereka. Dan Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan kami ingin mengakhiri firman ini, pemberitaan firman ini dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Yaitu doa Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai sepanjang segala masa. Amin. Diundang jemaat berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebagai nats persembahan terambil dalam Matius 5 ayat 24 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Jemaat, untuk persembahan bisa ditransfer dengan nomor rekening yang tertera di layar yang ada. Dan kepada yang mungkin belum bisa untuk mentransfer, kalau untuk memberikan persembahan bisa dikumpulkan, bisa dikirimkan kepada majelis, karena pada hari Minggu juga yang tidak berkesempatan untuk beribadah di Poktoman bisa menyampaikan kepada majelis. Karena pada hari Minggu juga kita mengadakan ibadah tentunya dengan protokol kesehatan. Demikian untuk persembahan. Tuhan Yesus sumber berkat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dengarkan warta jemaat untuk firman Tuhan pada kebaktian Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Firman Tuhan telah dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Triawan Wicaksono MDiv. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Perkantas. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus sumber berkat memberkati pelayanan dan segenap keluarga Bapak Evangelis Triawan. Dan untuk firman Tuhan pada kebaktian Minggu yang akan datang, tanggal 16 Agustus, akan dilayani oleh Bapak Tommy Dixon Raga. Mari kita mendoakan untuk persiapan dan pelayanan, serta boleh mengikuti dan menghadirinya. Demikian beberapa warta, dan kita akan masuk pada penutup. Sebelum kita akan menerima berkat, diundang jemaat berdiri, dan kita menyanyikan lagu penutup Kuutus Kau dari PKJ 182 ayat 1 dan 2. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kembali melanjutkan aktivitas kita, mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan dan untuk firman yang boleh kami dengarkan.
Kiranya Tuhan terus menolong kami, supaya kami boleh mengalami perubahan yang berkelanjutan, supaya kami terus bertumbuh, bahkan di tengah kesulitan dan penderitaan, khususnya di tengah pandemi ini ya Tuhan. Dan kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, serta kekuatan dari Allah Roh Kudus boleh memampukan kami semua jemaat-Mu untuk boleh terus bertumbuh, untuk boleh terus berbuah, untuk boleh terus menjadi berkat, supaya akhirnya kami boleh makin hari makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Demikian ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Silakan bersaat teduh sejenak. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.